Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk. Pak Syarif Hasan, saya sangat tahu betul Pak SBY ini adalah orang yang sangat cerdas dan ahli strategi. Apakah semua strategi beliau terhadap Partai Demokrat itu sudah istilahnya di brainstorming kepada pengurus, atau akan ada kejutan-kejutan untuk mendongkrak Partai Demokrat? Ya, tentunya sebagai kebetulan kami bangga karena kami memiliki seorang ketua umum yang mantan presiden 2 kali dan memiliki latar belakang pengalaman yang segudang, kemudian latar belakang pendidikan yang luar biasa. Dan tentunya strategi yang diajarkan kepada kami, diinstruksikan kepada kami, itu setiap saat dalam setiap pertemuan selalu disampaikan. Jadi tentunya strategi-strategi itu tentu ada yang bisa kami komunikasikan ke publik, ada yang betul-betul off the record. Nah, lagi-lagi kami yakin bahwa dengan pengalaman beliau sebagai kalau kita berbicara tentang pilpres katakanlah atau pemilu legislatif, tentu yang paling berpotensi untuk menjawab kan beliau. Sudah 2 kali terpilih secara langsung, dan tentunya dengan segala pengalaman yang beliau miliki, tentunya itu disalurkan ke Partai Demokrat. Justru itulah kami mengatakan bahwa evaluasi hasil survei yang ada itu merupakan sosok cermin yang ada di masyarakat yang menjadi masukan bagi kami. Nah, kita kembali kepada bagaimana 3 bulan ke depan. Ya, 3 bulan ke depan ada satu hal lagi yang patut menjadi di samping faktor internal kerja keras partai kami. Ya, bagaimana kami turun ke lapangan, bagaimana kami bertatap muka dengan masyarakat. Ada satu hal lagi, apabila kondisi pemerintahan sekarang ini, ya kalau masih tetap seperti sekarang, maka saya katakan potensi Partai Demokrat itu akan lebih tinggi. Berarti sejujurnya Pak Syarif, Anda berharap pemerintah sekarang begini-begini aja ya? Saya tidak mengatakan demikian, karena kalau pemerintah bagus kan yang bagus kan juga rakyat. Intinya kan demikian. Tapi kan tidak otomatis mendongkrak Partai Demokrat, Pak. Jadi begini maksud saya. Kalau itu kinerja pemerintah yang sekarang yang didukung oleh partainya Mas Eriko itu kinerjanya kurang menggembirakan, ya, yang mengakibatkan segala macam mengalami kesulitan, tentunya itu akan berdampak negatif terhadap petahana. Dan itu kalau berdampak negatif pada petahana, tentu berdampak positif kepada yang lain. Tapi Pak Syarif jangan lupa, bulan Maret Pak Jokowi banyak gunting pita loh nanti, Pak. Tapi masyarakat seperti tadi saya katakan, masyarakat sekarang sudah pandai. Sudah pandai dan sangat kritis. Dia akan melihat, kalau mau soal gunting pita itu akan bertanya, ya kan? Apakah ini programnya ini ada program jangka pendek atau jangka panjang? Apakah multi years ataukah yearly? Kalau yearly, kemungkinan itu pitanya ya memang kinerjanya Pak Jokowi misalnya. Tapi kalau itu adalah multi years, ya kan, tentunya itu adalah peninggalan dari pemerintahan sebelumnya. Masyarakat sekarang udah pandai dan cermat. Ya justru itulah saya katakan, ya, mudah-mudahan faktor eksternal ini juga akan menjadi salah satu pendongkrak nanti elektabilitas Partai Demokrat ke depan. Misalnya nanti Maret nih, gimana kira-kira dengan seremoni-seremoni yang banyak itu? Nah, kalau menyangkut masalah hoax ini, ya, masalah hoax, kami partai kita ini, bangsa Indonesia ini harus sepakat, termasuk partai politik semuanya. Kita udah sepakat bahwa kita harus memerangi hoax, ya, karena hoax ini merusak, betul, ya kan? Merusak tatanan demokrasi kita. Dan kalau demokrasi kita rusak, maka hasil pemilu juga akan menjadi terganggu. Dan ini yang kita tidak harapkan. Karena bagaimanapun juga kalau hasil pemilu ini bagus, tentunya yang akan berbangga dan yang akan bermanfaat bagi siapapun itu tentunya ada rakyat. Anda berdua sangat positif testimoni tentang hoax. Berarti Anda sangat confident merasa bukan bagian dari yang bikin-bikin hoax itu, begitu ya? Itu jelas, kami tidak akan mungkin berdua untuk bikin hoax. Berarti jelas ini koalisinya salah ini. Salah kamar, Pak. Ya, kemarin nggak tahu, mungkin kalau Pak Syarif kan tidak seperti itu, tidak mungkin seperti itu. Tapi mungkin ada salah satu komponen dari itu yang menyampaikan yang 7 kontainer. Mungkin yang perlu menjadi jadi harus dibedakan, harus dibedakan. Apa yang disampaikan oleh kader kami itu adalah sebenarnya. Siapa itu, Pak? Kader Bapak itu? Itu supaya meminta kepada yang berwajib
untuk mengecek kebenarannya. Jadi sebenarnya tidak ada. Tapi kita tidak bahas itu. Kita tidak bahas itu ya. Tapi saya coba mau usul, mungkin Partai Demokrat salah kamar koalisi, Pak. Visinya lebih banyak yang bersinggungan dengan PD Perjuangan. Mungkin karena Bu Mega belum makan malam sama Pak SBY aja kali. Sepanjang itu tentang kita berbicara untuk kepentingan rakyat, maka tentu kita akan bersama. Oke, terima kasih. Saya soal gunting pita tadi ya. Kalau kita soal gunting pita tadi. Kalau kita belajar dari pemilu-pemilu ya, baik di Indonesia maupun di luar ya, memang rata-rata petahana menjelang pemilu banyak sekali sebetulnya mengeluarkan kebijakan yang populis. Di zaman Pak SBY 2009 juga banyak sekali program populis menjelang pemilu. Wajar dong. Di hampir semua negara ya. Jadi memang kalau kita survei, misalnya kita survei di publik sama kita survei di pelaku usaha, itu biasanya berbeda ya. Kalau sekarang kita survei, kita responden kita pelaku usaha, mungkin banyak yang menyatakan bahwa ekonominya sulit. Tapi kalau kita survei kita data yang kita lakukan dari Agustus sampai Desember 2018, di tingkat publik, di pemilih, itu mayoritas puas dengan kondisi ekonomi. Jadi memang ini akan menjadi problem dari partai-partai di luar pemerintahan. Yang diuntungkan memang partai yang masuk dalam koalisi pemerintahan, terutama partai yang memang punya kotel efek yang kuat, punya asosiasi yang kuat ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sedikit ingin bicara soal Partai Demokrat ya. Memang tadi kalau kita lihat dari survei dan peluangnya memang masih cukup besar Pak Syarif, ada 3%, masih ada waktu 3 bulan dan ada swing voters kurang lebih sekitar 25-30%. Kita melihat bahwa sosok Pak SBY memang pamornya masih kuat Pak. Popularitasnya masih kuat, pamornya cukup bagus. Tapi persoalannya adalah memang pamor Pak SBY saat ini tidak terlalu banyak membantu menaikkan elektoral Partai Demokrat. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah yang seperti yang kami sampaikan bahwa Partai Demokrat butuh sumber pendongkrak baru ya. Kita lihat ada sosok Pak AHY. Ya, pertama adalah sosok AHY memang kita harus akui secara popularitas belum sepopuler Pak SBY. Satu. Yang kedua memang keyakinan publik terhadap kapasitas Pak AHY belum sekuat Pak SBY. Dan yang ketiga adalah Pak AHY belum menjadi figur sentral partai. Jadi belum cukup banyak membantu menaikkan elektoral Partai Demokrat. Jangan salah, AHY bukan buat besok, buat yang akan datang. Tapi selain figur saya pikir memang salah satu cara untuk mendongkrak suara partai adalah program. Jadi bagaimana kemudian istilahnya the heart and the mind of pemilih. Jadi program-program yang langsung bisa menyentuh kebutuhan dasar pemilih. Memang ada 14 program yang disiapkan Partai Demokrat. Tapi menurut saya memang 14 program itu memang terlalu banyak. Mungkin disesuaikan dengan nomor urut partai. Tapi memang 14 program itu akhirnya nggak bisa secepatnya diingat oleh publik. Ya terlalu banyak. Ini masukan, ya kan? Nah, sekarang begini. Itu jadi persoalan. Ya, singkat buat PDI Perjuangan dan Demokrat, apa yang bisa Anda sampaikan dalam waktu 3 bulan terakhir ini untuk menggenjot mesin partai? Yang pertama saya pikir dari PDIP memang selain keuntungan dari ada capres tadi ya, ada capres, ada kader partai, ada sosok capres yang kuat asosiasinya dengan PDIP. Saya pikir masalah caleg ya. Jadi memang perlu ada memperkuat lagi kerja dari mesin partai dan caleg sehingga bisa memaksimalkan mampu juga bersaing merebut 20-30% pemilih yang masih mengambang. Kemudian yang kedua bagi Partai Demokrat selain tadi figur ya, saya pikir memang harus ada program yang sifatnya big bang. Yang tadi 14 program memang cukup baik, tapi memang persoalannya adalah sulit diingat dan ya karena terlalu banyak programnya Pak, 14 program. Jadi saya pikir masih banyak waktu 3 bulan. Nah, sekarang tergantung pada internal masing-masing partai untuk menyiapkan langkah-langkah strategis baik dari sisi mesin partai. Nanti survei berikutnya kita ukur lagi ya kan. Kita udah lagi beliau berdua. 25 detik masing-masing, silakan. Ya sebenarnya. Ini 3 bulan ini akan dilihat oleh masyarakat. Seperti apa sih sebenarnya kinerja partai itu melalui calon-calon legislatif. Betul. Kedua, mereka juga melihat track recordnya selama ini. Ketiga, apa yang sudah dilakukan, apakah sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, di situ nanti akan ada kotel efeknya lah, katakan kita sebutkan seperti itu. Karena ya mungkin tidak semua partai mempunyai calon presiden atau wakil presiden. Dan dalam hal ini masyarakat akan cerdas melihat. Dan kalau dari hasil pengalaman kami sudah ngalamin Bung De Keyser, 99, kami 33, 2004 tinggal 18, 2009 kita tinggal 14%. Kemudian udah segala situasi ya. 2014 kami naik lagi jadi 18%. Nah, artinya masyarakat juga tidak bisa melihat itu secara instan saja. Perlu proses. Ya, proses. Pak Syarif, singkat Pak. Memang saya setuju bahwa sekarang masyarakat semakin cerdas. Dan sekarang masyarakat semakin pandai memilih
mana yang sebenarnya partai yang bisa betul-betul berpihak kepada rakyat, mana yang memang masih belum. Dan sebagai Partai Demokrat sebagai partai yang sudah berpengalaman juga itu dan mencatat ya sudah memiliki juga posisi di luar pemerintahan dan kami mencatat ya bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah 14 program yang tadi disampaikan ya dan yang paling utama di situ kami highlight bahwa hanya satu yang paling penting di situ adalah bahwa rakyat tidak boleh susah. Ya, itu mungkin highlightnya yang ditekankan tadi. Rakyat tidak boleh susah. Jadi apapun kami lakukan demi untuk kepentingan rakyat. Nah, itulah yang dengan harapan. Apa yang Bapak-bapak sampaikan tadi, semua akan teruji di lapangan dan nanti akan ada survei berikutnya. Nanti kita diskusi lagi ya. Yang paling penting, Pak Syarif, Pak Eriko harus tetap sehat. Amin. Ya, agar Anda bisa memenangkan pertarungan juga untuk menjadi wakil yang terbaik bagi kami. Mas Doni juga harus tetap sehat. Pasti, Pak. Ya. Supaya akhir bulan ini atau bulan depan kita ketemu lagi. Baik, iya. Bung Haji terima kasih bersama kami. Bang Eriko terima kasih ya. Pak Syarif terima kasih. Salam buat keluarga masing-masing dan sukses buat Anda berdua. Dan pemirsa, inilah akhir dari Prime Time Talk edisi malam hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi, kritik dan saran pada kami lewat email redaksi@berita1.tv. Jangan lupa follow kami via Twitter, Facebook, YouTube dan juga Instagram. Atas nama rekan-rekan redaksi, kerabat kerja dan kru yang bertugas, saya Doni The Kaiser undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.